Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Buat lo yang tertarik akan terjun ataupun yang sudah terjun ke dunia investasi cryptocurrency, apa sudah paham perbedaan antara digital dalam aset kripto yang berupa token ataupun koin? Karena banyak yang menganggap kalau koin dan token adalah sebuah sinonim dan sama. Padahal nyatanya kedua hal tersebut sangat berbeda. Tapi tunggu dulu. Sebelum gue menjelaskan perbedaan token dan koin, ada baiknya lo mensubscribe YouTube CCN Indonesia ini agar gue dan tim CCN bisa lebih semangat berkat support kalian telah menonton dan terus mengikuti video-video informatif dari kita. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang token dan koin kripto. Let's check this crypto techies video. Pertama-tama, kita akan bahas pengertian token dulu ya. Token adalah aset digital yang diterbitkan di atas blockchain pihak ketiga. Token ini memang memiliki nilai pasar, tapi token tidak termasuk jenis mata uang. Jadi, maksudnya token ini merupakan perwakilan dari suatu aset atau jenis utilitas tertentu saja. Umumnya, token dibuat bertujuan untuk mempresentasikan kepemilikan dan digunakan pada aplikasi desentralisasi atau di apps. Yang berarti, para developer bisa menentukan berapa banyak jumlah token yang nantinya akan dibuat dan dikirimkan. Untuk membuat token ini, developer harus menghostingnya ke blockchain lain. Jadi, para developer harus membayar sejumlah aset kriptonya. Misalnya nih, kalau lo mau menciptakan token di blockchain Ethereum, maka lo harus membayar sejumlah Ethereum supaya penggunanya bersedia melakukan validasi pada jaringan tersebut. Selain itu, para developer token juga harus mempunyai standar dan sistem blockchain yang digunakan. Seperti misalnya di blockchain Ethereum ada ERC20, ERC271 untuk non-fungible token dan lain-lain. Asal lo tahu, saat ini udah banyak sekali token yang beredar di pasaran dan menjadi token digital populer di kalangan para investor. Contohnya, DAI, UMA, USDT, USDC, TRX, dan BET. Nah, setelah mengetahui perbedaan tentang token, next kita akan beralih ke pengertian tentang koin yuk. Berbeda dengan token yang berjalan di blockchain pihak ketiga, koin berjalan serta memiliki blockchainnya sendiri. Jadi koin bisa dibuat dari proses penambangan atau mining melalui mekanisme proof of work atau proof of stake. Selain itu, perbedaan lainnya adalah selain koin dapat digunakan untuk transaksi pembayaran serta digunakan untuk investasi, sedangkan token hanya bisa digunakan sebagai alat tukar yang berfungsi untuk menjalankan sebuah project agar bisa mengakses fitur-fitur tertentu hasil buatan kreator. Setelah tahu perbedaan token dan koin mulai dari definisi hingga kegunaannya, asal lo tahu ternyata token juga mempunyai beberapa prinsip sendiri, yaitu programmable, yang artinya token dijalankan oleh protokol software dan sejumlah smart contract di blockchain utamanya. Lalu permissionless, yaitu artinya token bisa digunakan oleh siapapun tanpa perlu izin dari suatu pihak tertentu. Prinsip selanjutnya adalah transparency, artinya pengguna token bisa dicatat dan diawasi oleh siapa saja. Yang terakhir ada trustless, yaitu dalam peredaran token gak ada otoritas manapun yang bisa mengendalikannya. Selain memiliki beberapa prinsip, token pun terbagi menjadi beberapa jenis. Nih, gue beri daftar jenis token yang ada di pasaran ya. Yang pertama itu token utilitas. Jenis token ini bertujuan untuk memperoleh akses dari suatu project. Misalnya untuk penawaran produk atau suatu layanan. Token utilitas ini jumlah pasokannya terbatas, jadi diketahui akan mengalami peningkatan nilai dan harganya. Yang kedua, ada token ekuitas. Seperti namanya, token ekuitas ini merupakan representasi maupun perwakilan dari suatu ekuitas atau saham suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada token pembayaran yang fungsinya hampir sama dengan fungsi koin, yaitu sebagai pembayaran. Tapi dalam penggunaan token ini lebih spesifik sebagai satu-satunya penggunaan pembayaran untuk suatu barang atau layanan. Dan yang keempat adalah token keamanan. Token ini dikeluarkan oleh penjual token awal ETS atau ICO yang fungsinya adalah digunakan orang-orang untuk berinvestasi agar memperoleh keuntungan. Dan yang kelima ada non-fungible token atau NFT. Token ini ramai dibicarakan sebagai token representasi dan collectible item atau hal unik seperti benda antik, karya seni, koleksi kartu, dan lain-lainnya. Dan yang keenam ada token aset. Token ini merupakan token didukung oleh aset nyata seperti properti atau emas. Dan yang ketujuh ada jenis akhir dari token yaitu stablecoin.
Token ini digunakan sebagai perwakilan dari mata uang fiat seperti euro, dolar, dan lain-lain. Nah, setelah sejauh ini mengetahui perbedaan token dan koin, kurang sah rasanya kalau gue belum memberikan rekomendasi token dan koin terbaik yang bisa lo beli atau dikoleksi. For your information, yang bakal gue berikan ini diambil dari presentasi tertinggi menurut CoinMarketCap ya. Adapun 5 kripto teratas menurut CoinMarketCap. Yang pertama ada Bitcoin atau BTC. Koin ini adalah aset kripto berbasis blockchain pertama di dunia yang diluncurkan pada Januari 2009. Adanya koin ini bertujuan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang sering terjadi di dunia industri keuangan konvensional. Dengan berbasis peer-to-peer sehingga semua transaksi terjadi secara langsung antar pengguna tanpa membutuhkan perantara untuk mengizinkan atau memfasilitasi transaksi tersebut. Yang kedua ada Ethereum atau ETH. Ethereum ini adalah cryptocurrency yang nggak cuma berperan sebagai aset kripto saja, tapi juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi terdesentralisasi. Kerennya, Ethereum ini diketahui merupakan pelopor dari teknologi smart contract. Dan lagi, koin yang diciptakan pada tahun 2015 ini oleh Vitalik Buterin memiliki posisi kedua di CoinMarketCap selama beberapa tahun sejak awal diciptakan. Dan yang ketiga ada Ripple atau XRP. Koin ini adalah salah satu koin kripto unik yang bisa lo temukan. Keunikan dari koin ini adalah berbeda dengan koin-koin lainnya yang memfokuskan diri untuk menjadi alternatif dari mata uang fiat. Sedangkan XRP berfokus sebagai payment setting untuk transaksi maupun transfer pembayaran internasional dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, XRP memiliki hubungan strategis dan melakukan kerjasama dengan banyak lembaga keuangan besar. Salah satunya adalah Global ID yang meluncurkan kartu debit XRP dan Mastercard. Rekomendasi koin yang keempat adalah Binance Coin atau BNB. Sesuai dengan namanya, Binance Coin diciptakan oleh platform pertukaran aset kripto Binance yang awalnya diluncurkan pada tahun 2017. Aset kripto ini dibuat sebagai token utilitas atau mekanisme ICO, disebut juga dengan Initial Offering Coin. Namun, seiring berkembangnya koin ini, akhirnya saat ini BNB telah menjadi mata uang asli dari blockchain Binance. Dengan BNB, lo bisa menggunakannya untuk membayar biaya transaksi di ekosistem Binance, seperti Binance.com, Binance Dex, dan Binance Chain. Gak cuma ini, BNB juga diketahui bisa digunakan untuk membayar seperti memesan akomodasi perjalanan, hiburan, membayar layanan online, hingga tujuan keuangan lainnya. Selanjutnya ada Cardano atau ADA. Koin yang didirikan pada tahun 2017 dengan nama Cardano yang terinspirasi oleh Polymath Italia pada abad ke-16. Kemudian nama ticker ADA sendiri diambil dari ahli matematika abad ke-19 yaitu Ada Lovelace yang secara luas dikenal sebagai programmer komputer pertama di Indonesia. Tujuan dibuatnya koin ini adalah untuk memastikan bahwa pemilik dapat berpartisipasi dalam pengoperasian jaringan. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan koin ADA ini memiliki hak untuk memilih setiap perubahan yang diusulkan pada perangkat lunak. Uniknya dalam Cardano ini tidak ada proses mining, padahal Cardano sendiri menggunakan konsensus Proof of Stake. Meskipun demikian, pengguna tetap bisa staking token ADA untuk membantu validasi transaksi dalam jaringan dan mendapatkan imbalan. Sebenarnya selain 5 koin tadi, masih ada beberapa koin populer lainnya seperti Solana, Avalanche, Dogecoin, dan Polkadot yang bisa lo jadikan sebagai referensi cadangan untuk aset lo. Lalu ada juga rekomendasi 5 token kripto terbaik menurut CoinMarketCap. Kelima token ini adalah yang pertama USD Tether atau USDT. Fungsi utama dari token ini adalah untuk mematok nilai pasar aset kripto terhadap mata uang fiat guna mengurangi volatilitas harga. Selain itu juga USDT dan stablecoin disiapkan untuk menjaga fluktuasi harga yang bisa meningkatkan harga USDT agar terikat langsung dengan harga dolar Amerika Serikat. Token ini biasa menjadi pilihan terbaik untuk pemula yang baru saja memulai terjun ke dunia aset kripto karena pergerakan harganya relatif lebih stabil, sehingga kemungkinan besar akan terhindar dari kerugian besar. Dan gak cuma itu, keunggulan lainnya adalah pengguna bisa lebih mudah melakukan transfer dari aset kripto lain ke dalam dolar Amerika Serikat dalam waktu singkat.
Yang kedua ada USD Coin atau USDC. Koin keluaran 2018 ini merupakan stable coin yang nilainya bercermin ke dolar Amerika Serikat dengan basis 1:1. Diketahui kalau USDC ini dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang terregulasi dan beberapa use case sudah menggunakan USDC. Selain menyediakan tempat yang aman untuk para trader di saat volatilitas, USDC dan stablecoin lainnya juga bisa digunakan untuk bisnis dan juga menerima pembayaran dalam aset kripto dari berbagai sektor, termasuk keuangan, serta permainan terdesentralisasi. Secara keseluruhan, diciptakan USDC ini memiliki tujuan untuk membangun ekosistem di mana USDC dapat digunakan oleh berbagai platform exchange, crypto wallet, dan aplikasi terdesentralisasi. Lalu ada Shiba Inu atau SHIB. Meme token yang populer karena memiliki pesona lucu ini tergolong masih muda, karena baru saja diciptakan pada Agustus tahun 2020 lalu. Pencipta dari token ini adalah seorang yang masih belum diketahui identitasnya. Aslinya dia dikenal dengan sebutan Ryoshi. Uniknya, Anonymous ini berkata, walaupun jika identitas aslinya terbongkar, orang-orang akan merasa kecewa karena dia bukanlah orang yang spesial, melainkan orang biasa. Token keempat ada Chainlink atau Link. Sederhananya, Chainlink adalah penyedia jaringan informasi dari dunia luar kepada jaringan blockchain. Token Link ini berperan sebagai alat pembayaran yang bisa membantu menjalankan node dalam smart contract platform Chainlink. Sistemnya adalah di mana menarik data off-chain ke dalam blockchain dan membebankan biaya daripada penggunanya. Token yang diciptakan pada tahun 2017 ini dikenal memiliki sistem reputasi uang yang memungkinkan pengguna untuk memilih node yang berkinerja baik untuk mendorong penyedia layanan, sehingga bisa mempertahankan kualitas layanan yang baik. Rekomendasi yang kelima dan terakhir adalah Uniswap atau Unitoken. Token yang dibuat pada September 2020 ini memiliki potensi probabilitas dan kemampuan bagi pengguna untuk bisa membentuk masa depan Uniswap. Nah, Uniswap sendiri awalnya merupakan protokol perdagangan terdesentralisasi yang populer dan dikenal perannya dalam memfasilitasi trading otomatis bagi token DeFi. Tujuan dari Uniswap ini adalah untuk menjaga trading token tetap otomatis dan sepenuhnya terbuka bagi para pemegang token. Nah, itu tadi adalah informasi seputar perbedaan token dan koin. Intinya, token adalah salah satu aset digital dalam dunia cryptocurrency yang berada di jaringan blockchain lain untuk satu proyek tertentu. Sedangkan koin berjalan pada blockchainnya sendiri yang digunakan untuk transaksi pembayaran serta digunakan untuk investasi. Segini dulu penjelasan yang bisa gue berikan. Kalau lo ada pertanyaan seputar token dan koin, bisa langsung aja tulis di kolom komentar kita ya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media CCN lainnya agar lo nggak ketinggalan informasi lainnya seputar dunia cryptocurrency. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye, con-con people!